I make your speakers bang. Kali ini aku akan bercerita tentang hantu menyeramkan dari luar negeri. Hantu ini bernama La Siguanaba. Dan sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Hantu La Siguanaba ini berasal dari Mamarika, Amerika Tengah. Hantu ini dikenal sebagai seorang wanita yang berparas cantik dan seksi. Namun jika didekati, akan terlihat wajahnya yang ternyata sangat mengerikan dan menyerupai kepala seekor kuda. Ia juga bisa mengubah-ubah wajahnya menjadi seperti wajah orang lain untuk mengelabui korbannya. Dikatakan oleh masyarakat di sana bahwa hantu ini sering terlihat di dalam hutan dan menunggu para korban datang untuk menuntut balas dendam. Korbannya biasanya adalah para laki-laki hidung belang dan juga anak-anak kecil yang masih berusia di bawah 8 tahun. Untuk cerita asal-usul hantu ini sebenarnya cukup panjang, tapi aku akan menceritakannya sesingkat mungkin. Jadi ceritanya pada dahulu kala, semasa dirinya masih hidup, hantu ini bernama Si Huhet. Ia dikenal memiliki kecantikan yang luar biasa. Kecantikannya sering membuat kaum pria pada saat itu terpukau saat bertemu dengannya, sehingga ia disebut-sebut sebagai gadis kembang desa. Dan karena kecantikannya itulah yang membuat seorang pria tampan berketurunan bangsawan jatuh cinta kepada dirinya. Hingga pada akhirnya kemudian mereka berdua menikah dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Dan dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Anak ini ternyata juga memiliki kecantikan seperti ibunya. Bahkan bisa lebih cantik lagi saat ia dewasa nanti. Dan bukannya merasa senang memiliki anak yang cantik, ibunya malah takut jika nanti kecantikannya tersaingi oleh anaknya sendiri. Oleh karena itulah ia sangat membenci putrinya tersebut. Sebagai seorang ibu, perlakuannya sangat buruk kepada anaknya, hingga anaknya tidak diurus dan ditelantarkan oleh ibunya. Ia hanya sibuk untuk merawat wajah dan tubuhnya agar kecantikannya tidak pernah pudar dan ia tetap awet muda sampai kapanpun. Dan ia tidak peduli sama sekali terhadap anaknya tersebut. Ia hanya akan bersikap baik dan perhatian terhadap putrinya apabila ada suaminya saja. Sedangkan jika tidak ada suaminya, ia akan membiarkan putrinya tersebut. Hingga pada suatu hari karena suatu pekerjaan, si suami terpaksa meninggalkan anak dan istrinya ini selama 1 minggu. Dan selama kepergian suaminya, sang istri tidak pernah mengurus putrinya tersebut. Anak ini kelaparan, namun si ibu tidak memberikannya makanan ataupun minuman. Ia pun menangis dan tidak berdaya. Ia hanya dikurung di dalam kamar sendirian, hingga pada akhirnya anak tersebut harus mati kelaparan setelah beberapa hari tidak makan dan tidak minum. Bahkan ibunya sendiri tidak tahu jika anaknya telah mati karena ia tidak pernah memeriksanya. Seminggu kemudian setelah perjalanan panjang, suaminya pun akhirnya pulang ke rumah dan ingin memeluk istri dan anaknya karena ia sangat merindukan mereka berdua. Namun apa yang ia dapat saat pulang ke rumah? Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau putri yang ia cintai telah meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan.
Wajah dan tubuhnya sangat pucat dan kurus kering. Ayahnya pun menangis sedih melihat kondisi putrinya. Sedangkan ibunya tidak merasa sedih sedikit pun. Ia bahkan tidak merasa bersalah. Dan perlakuan tercela istrinya ini pun akhirnya diketahui oleh sang suami. Si Huet pun akhirnya diusir dari rumah dan ia dikutuk menjadi wanita yang buruk rupa. Hingga akhirnya si Huet memiliki wajah yang sangat jelek. Tidak hanya wajahnya saja, tubuhnya pun menjadi kurus kering dan kulitnya keriput. Ia tampak seperti seorang nenek-nenek yang berusia 60 tahunan. Dan karena merasa malu harus hidup dengan kondisi menyedihkan seperti itu, ia pun memutuskan untuk bunuh diri dan berjanji akan menuntut balas dendam atas kutukan yang telah diberikan kepadanya. Setelah kematiannya, arwahnya pun bergentayangan dan berubah menjadi hantu La Siguanaba, seorang wanita cantik yang dapat mengubah-ubah wajahnya menyerupai orang lain maupun menyerupai wajah hewan. Maka dari itu, bila bertemu dengan hantu La Siguanaba, dari kejauhan akan terlihat tubuhnya begitu seksi dan menggoda. Dan bila kita mendekatinya, akan terlihat wajahnya sangatlah buruk rupa seperti seorang monster. Bahkan orang langsung lari ketika melihatnya. Ia biasanya memangsa para pria yang sedang jalan sendirian di dalam hutan maupun di jalan-jalan yang sepi. Dengan menampakkan tubuhnya yang seksi dan tidak jarang ia terlihat tidak menggunakan busana apapun atau telanjang bulat. Dan pastinya laki-laki akan tergoda dan mendekat ke arahnya. Dan ia akan menjadi korban selanjutnya dari hantu La Siguanaba. Ia sangat membenci para laki-laki karena dulu suaminya telah mengutuknya menjadi buruk rupa. Dan ia kehilangan kecantikannya untuk selama-lamanya. Selain balas dendam kepada laki-laki, hantu ini juga sering membalaskan dendamnya kepada anak-anak kecil, khususnya yang sangat disayangi oleh ayahnya. Biasanya ia mengincar anak-anak yang sedang tersesat di dalam hutan atau anak yang keluar rumah saat malam hari, maupun anak yang kabur dari rumahnya. Saat anak itu menangis memanggil-manggil ibunya, hantu ini pun akan menyamar menjadi ibunya dengan menyerupai wajah dan suara ibu dari anak itu. Lalu kemudian anak itu pun akan dibawa pergi oleh hantu La Siguanaba ke dalam hutan yang lebat, lalu membawanya melompat bersama ke dalam jurang yang dalam. Hingga akhirnya anak tersebut pun mati dan mayatnya tidak bisa ditemukan. Kejadian kehilangan anak seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Dan diduga itu semua merupakan perbuatan dari hantu La Siguanaba yang menuntut akan balas dendam. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kaum perempuan, khususnya para ibu, untuk selalu memperhatikan anaknya, untuk selalu menjaga dan menyayanginya, agar tidak diculik oleh hantu yang satu ini. Nah, itulah tadi asal-usul dan kisah mistis hantu La Siguanaba asal Amerika Tengah yang melegenda. Sampai sekarang hantu ini masih dipercayai keberadaannya dan masih sering terlihat penampakannya. Jadi pastikan kalian para laki-laki untuk tidak tergoda apabila melihat wanita bertubuh seksi yang tidak menggunakan busana di dalam hutan ataupun di tempat-tempat yang sepi. Karena tentu saja itu bukanlah manusia, tetapi hantu yang sedang menggoda kalian. Dan sekali lagi, ini hanyalah kisah urban legend atau legenda, jadi belum bisa dipastikan kebenarannya. Lagi pula hantu ini berasal dari Amerika Tengah dan kita tidak pernah melihatnya secara langsung. Jadi percaya atau tidak itu tergantung dari kalian masing-masing.